Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang rumah tangga, bab perjodohan. Karena sekali lagi, setiap konten yang saya bawakan ini request dari sedulur-sedulur, dari klien dan pasien saya yang datang berkonsultasi karena kegagalan masalah percintaan atau perjodohan rumah tangga. Apalagi yang sangat ditakutkan tidak lain tidak bukan adalah pegat atau perceraian. Nah, masalah rumah tangga ini sangatlah banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ya, teman-teman kita, bahkan mohon maaf keluarga saya sendiri ada yang mengalami masalah perceraian. Meskipun sudah puluhan tahun mereka menikah, menjalankan bahtera rumah tangga, tapi tetap saja mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Nah, kira-kira problemnya apa? Masalahnya apa? Yuk kita bahas tuntas pada kesempatan video kali ini. Baiklah, sedulur dimanapun berada, masalah perceraian atau pegat dalam rumah tangga biasanya tidak lain tidak bukan kembali kepada siklus roda kehidupan yang jatuh di angka 3 atau pecah pamor. Nah, ketika pecah pamor, pernah saya jelaskan juga sebelumnya, ketika pecah pamor ini ujiannya adalah gejolak jiwa asmara bangun. Kalau kita tidak bisa handling, kalau kita tidak mengerti dan memahami tentang apa yang terjadi pada diri kita atau pasangan kita, calon istri kita atau suami kita, maka yang terjadi adalah kekisruhan, keributan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Karena memang ketika masa pecah pamor ini ujiannya luar biasa. Dari berbagai sisi, dari laut, udara, ya kan, dari tanah, pokoknya wah, dari ngalor ngidul ngetan kulon itu banyak banget ujiannya yang akan menimpa. Yang poinnya adalah masalah perceraian, terutama ketika pihak wanita sedang jatuh di pecah pamor dan suaminya sedang ada di angka 1, angka kehancuran. Kalian tahu kalau di angka 1 ini analoginya adalah bangkrut secara ekonomi, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Dan sang istri sedang di angka pecah pamor. Nah, ini yang paling takut. Ini adalah momok yang paling menakutkan. Jadi, jomplang berbanding kebalik. Maka, biasanya banyak dari klien saya curhat, cerita mereka mengalami perceraian ketika sang wanita atau istri di angka 3 pecah pamor dan sang suami di angka 1, di angka kebangkrutan, kesulitan, dan kehancuran. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, harus mengetahui siklus roda kehidupan kita masing-masing. Dan poinnya bagaimana sih Ki agar itu terhindar? Tentu yang paling utama adalah komunikasi di antara kedua belah pihak. Antara suami dan istri saling mengerti dan memahami satu sama lain. Wahai istriku, wahai suamiku, inilah siklus kita. Inilah roda kehidupan kita. Maka apapun yang akan terjadi, mari kita sama-sama hadapi. Mari sama-sama kita jalani. Jangan sampai, pihak wanita, saya nggak menyalahkan ya. Jangan sampai ketika Anda menjalani kehidupan yang baik, yang happy, yang membahagiakan, kalian lakukan, kalian jalani. Tapi ketika siklusnya sedang tidak baik, kalian tinggal pasangan kalian. Oh, jangan kayak gitu. Ingat, karma itu berlaku. Niat ingsun ametek ajiku siwi sakarma. Segala apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini pasti ada karma baik dan karma buruknya. So, yang pertama tadi saya katakan adalah mengetahui tentang siklus roda kehidupan kalian. Nah, bagaimana sih Ki untuk mengetahuinya? Kalian bisa nonton di video-video saya sebelumnya tentang siklus roda kehidupan di masing-masing weton kalian. Kalian tinggal cek, tinggal nonton, kalian wetonnya apa, Jumat Legi, Sabtu Kliwon tinggal nonton. Kalian pecah pamornya jatuhnya di usia berapa? Kalian simak, kalian saksikan, kalian nonton agar kalian ngerti. Dan jangan lupa diajak pasangan kalian masing-masing. Nah, itu poin yang paling utama yang terjadi masalah perceraian dalam hubungan rumah tangga. Dan satu lagi,
tambahan. Ini terjadi bukan hanya kepada yang sudah menikah atau menjalani pernikahan. Bagi kalian juga yang mau menikah, disarankan, dianjurkan untuk tidak melangsungkan pernikahan ketika sedang masa pecah pamor, mau pihak laki-laki maupun perempuan. Karena apa yang terjadi? Contoh sederhana, ketika kalian ada yang sedang pecah pamor di antara keduanya, oke, sebelum menikah kalian fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi ketika kalian sudah menikah, saya terima nikah dan kawinnya, maka di saat itulah semua mulai berlaku. Di saat itulah semua hijab terjadi. Hitungan dimulai. Yang tadinya baik-baik saja dalam masa pacaran, ketika sudah menikah itu jadi berbeda. Semua jadi masuk hitungan antara kalian berdua. Dan nauzubillah, kembali lagi berdasarkan pengalaman para klien saya, terjadi perceraian yang begitu singkat dan cepat. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Luar biasa, bukan? Menikah bukan perkara yang mudah. Menikah bukan perkara cinta dan sayang satu sama lain, tapi menikah harus betul-betul melihat, menelisik bibit bebet bobotnya, bagaimana siklus kedepannya, bagaimana untuk menjalani kedepannya dalam rumah tangga kalian. Jadi persiapkan diri kalian. Jangan sampai kalian menikah seumur jagung. Jangan sampai kalian menyesal untuk nanti kemudian kalian menjadi janda dan duda. Nauzubillah ya. Itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdasarkan situasi kondisi, jadi saya buat video ini secara singkat, secara sederhana, apa adanya di alam bebas ya. Sekali lagi, video ini hanyalah sebagai nguri-nguri budaya untuk melestarikan budaya Nusantara agar tidak lekang dimakan oleh zaman. Meskipun zaman semakin modern, semakin canggih, tapi kita tetap harus nguri-nguri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.